Pangeran Diponegoro pejuangnya saja cara pakai sorbannya sudah bukan Islami. Kita nggak paham fashion gitu loh. Masya Allah. Ya, akhirnya mereka punya kesan inilah Islam dengan sorban begitu. Tidak ada pemakaian sorban begitu kecuali orang Hindu, betul? Cuma kuning bajunya. Karena yang ngerti sorban ya orang Arab. Coba sih ke Arab lihat, ulama lihat, kita tahu. Di kita sorban ada yang begitu kayak orang Hindu, ada yang di pundak kayak serbet, betul kan? Sampai kita nggak paham. Yang tasbih, Assalamualaikum Islam. Dari mana tasbih Islam? Apa hukum sorban? Dia mubah dalam urusan dunia, sepanjang tidak digunakan pada hal-hal yang buruk. Misal, gunakan pada hal yang baik, jadi sunnah hukumnya. Dalam sholat misalnya, Masya Allah, saya ingin tutup kening saya, yang tertutup oleh rambutnya saya tutup, supaya keningnya bisa terbuka, sujudnya sempurna. Maka ketika digunakan itu untuk melilit bagian kepala, menutupi rambut, lilit misalnya, maka berubahlah itu menjadi imamah. Imamah banyak di masa Nabi, banyak menggunakan itu, maka Nabi punya imamah. Ikatkan oleh beliau di kepalanya. Itu sorban diikatkan ke atasnya. Sunnah hukumnya. Dipakai dalam sholat. Ditiru oleh para ulama selainnya setelah itu. Muncul kemudian ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada macam-macam. Ya, sekarang bagian dari ustadz-ustadz kita. Ada Agim, ada Ustadz Tengku Zulkarnain dan sebagainya dipakai. Itu nggak ada masalah. Sah hukumnya. Boleh. Mau dipakai menutupi, pakai sholat sah. Untuk menutup bagian rambut supaya tidak menutupi keningnya. Kata Nabi, hanya orang sombong. Allah tidak menyukai orang sujud dalam keadaan sombong seperti mengipaskan rambutnya saat sujud. Karena tidak punya penutup. Dia senangnya pakai imamah, sorban dibelitkan. Tidak sekedar pakai peci, boleh. Karena khawatir ketika sujud, keningnya nggak nempel. Kata Ibnu Abbas, umirna an nasjuda ala sab'ati a'dhamin. Kami diperintahkan sujud pada 7 anggota badan. 1, jabhah, kening. Jadi kalau terhalang dengan rambut, rambutnya itu jangan dikibaskan. Kata Nabi, Allah tidak menyukai orang sujud yang sombong dengan mengibaskan rambut. Begitu mau sujud, tidak. Sibuk dia dengan itu. Tutup. Pakai. Ya, teman-teman sekalian. Pangeran Diponegoro. Pakaiannya pakaian muslim. Bagus. Pakai sorban. Dan pahlawan nasional. Bukan pahlawan Arab. Silakan cek. Pakaiannya pakaian kultur Arab. Tapi pakaian muslim. Boleh. Di kita ini boleh-boleh saja. Di pahlawan nasional. Pakaian gak ada masalah. Ya, bagus. Nyaman. Pakai. Tenang. Bahkan diabadikan. Ada Undip. Ya. Universitas Diponegoro. Jadi nama universitas. Konon katanya Unpad. Sama. Ya, Universitas Pangeran Diponegoro. Baik. Pajajaran. Ya, 2 orang iseng bertemu. Kuliah di mana? Undip. Oh, sama dengan saya dong. Antum apa? Unpad. Beda. Undip apa? Universitas Diponegoro. Saya juga Unpad. Universitas Pangeran Diponegoro. Unpad Pajajaran. Nah, teman-teman, boleh kemudian pakai di sini sah. Boleh kemudian gunakan misalnya di bagian tertentu. Ada yang digunakan di sini. Boleh silakan. Gak ada masalah. Begitu dikenakan misalnya untuk memberikan kenyamanan dalam ibadah. Apa hadisnya? Banyak, bahkan ayatnya ada untuk menggunakan perhiasan terbaik dalam sholat. Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, gunakan pakaian terbaikmu ketika ada panggilan dari masjid. Maka setiap yang terbaik boleh digunakan. Wah, itu kan bid'ah, nggak ada masa Nabi. Nggak ada juga masa Nabi sarung dibulat-balik di sini. Nggak ada masa Nabi jaket pakaian antum itu. Bahkan antum dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nggak ada di masa Nabi. Antum bid'ah itu. Ya. Jadi jangan sampai bid'ah dilekatkan pada barang. Sepanjang barang itu benar digunakan, hasil dari yang halal boleh. Sepanjang syariat tidak melarangnya. Tidak ada masalah. Yang dilarang itu kalau aurat terbuka, kalau sorban dikenakan untuk iseng. Ya, begitu imamnya ruku, sorbannya keluarkan, cepluk. Itu yang salah. Jelas ya? Ya, al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum itu hadir bersama illatnya, sebabnya. Kalau sebab itu menjadikan buruk, maka dosa. Gak boleh. Kalau sebabnya baik, menjadikan baik, gak ada masalah. Boleh silakan hadirkan di sini, boleh ikat ke sini, gak ada masalah. Yang pasti dengan itu semua teman-teman sekalian menghadirkan kenyamanan, kekhusyuan bergantung kepada maqasid dan maksudnya. Sama, pamer juga sama. Sorban pakai tlek untuk kelihatan orang lain. Masya Allah. Kenapa Pak? Batuk sorban. Masya Allah. Gak kalah kan sama pitung. Luar biasa. Tuh kan si pitung di bawah. Jelas ya? Jadi teman-teman sekalian, hukum sorban demikian. Ya kalaupun ada pendapat berbeda, itu pendapat. Tidak harus kita mencelanya. Kalau pendapat itu keliru, sudah luruskan kekeliruannya. Jangan kemudian mencela orangnya. Setiap orang punya potensi salah. Tapi kesalahan itu tidak harus diekspor untuk menjelek-jelekan orangnya. Dan juga kalau salah, jangan banyak alasan.
Sampaikan saja, maaf, saya kemarin khilaf, lidah saya keseleo. Yang benar begini, maka selesai masalah. Terlampau antum banyak berkelit, maka menambah persoalan nantinya. Selesai. Jadi guru punya adab, murid pun harus punya adab. Guru berakhlak, murid berakhlak. Ketika guru salah, katakan, maaf, saya keliru. Maaf, kemarin saya keliru. Yang benar ini. Ikuti pendapat ini dan tinggalkan pendapat saya. Bagaimana solehnya Imam Syafi'i dibanding antum? Imam Ahmad, Imam Malik. Ketika mereka semua mengatakan termasuk Abu Hanifah. Pendapat saya benar. Tapi pendapat orang lain belum tentu juga salah. Kalau pendapat orang lain sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah lebih baik daripada saya, lemparkan pendapat saya ke tembok, ambil pendapat orang lain. Hebat. Siapa antum dibandingkan mereka? Sampai mengatakan saya yang paling benar, yang lain salah. Jelas ya? Jadi kita pun harus berakhlak. Jangan saling mencela, ini cela, itu cela. Gara-gara kotoran kucing ribut saya antara media sosial. Kenapa? Gara-gara sorban rame orang tuduh sana sini. Kenapa sih? Antum nggak capek saling mencela? Nggak capek berselisih? Hebat antum tiap hari cari kesalahan orang lain. Ngapain? Nggak ada kerjaan. Ngapain? Antum tuh manusia. Antum manusia, sepanjang manusia pasti salah. Jadi kalau antum mencari kesalahan manusia akan selalu ditemukan. Karena manusia pasti salah. Jadi kalau antum cari akan ketemu kesalahannya. Jadi yang salah bukan yang dicari, antum yang kurang kerjaan. Antum yang kurang kerjaan. Antum bukan malaikat yang selalu benar, tapi antum pun bukan setan yang selalu salah. Dikembali untuk bertobat. Kembali untuk bertobat. Jelas ya?